Halo semua, baiklah pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi profesi CPA dan etika profesi dengan mata kuliah Auditing 1 dengan dosen pengampu Jessie Janelli SPMM AK. Anggota kelompok kami ada saya sendiri Amanda Ortega Momentut dengan NIM 210801335, ada Dina Syilmutagirung dengan NIM 21060404146, dan yang terakhir ada Friyanto Tadu dengan NIM 21060404147. Kita masuk pada subtopik yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama ada pengertian CPA, yang kedua ada CPA bagi profesi, yang ketiga ada penggunaan CPA, dan yang terakhir ada profesi akuntan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian CPA. Apa yang dimaksud dengan CPA? CPA merupakan program pengembangan profesi bagi akuntan yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Sertifikasi ini ditujukan bagi mereka yang ingin meningkatkan kompetensi dan mendapatkan izin menjadi seorang akuntan publik. Oke, pada saat ini kami akan menjelaskan tentang sertifikat CPA. Apa itu sertifikat CPA? Sertifikat CPA atau biasa dikenal dengan Certified Public Accountant, lebih dikhususkan bagi para akuntan publik. Di Indonesia, CPA dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau biasa disebut IAPI, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Pelaksanaannya sendiri kemudian diatur lewat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PK PMK .01/2008. Jika CPA telah di tangan, maka kita dapat membuka kantor layanan akuntan publik sendiri. Namun, CPA hanya berlaku di satu negara saja. Jika CPA dibuat di Indonesia, maka sertifikat tersebut hanya berlaku di Indonesia saja. Saat ini kita masuk pada profesi yang membutuhkan CPA. Sertifikat CPA berbasis pada beberapa kompetensi individu. Sebagai seorang akuntan, yaitu yang pertama ada auditor, dan yang kedua ada perpajakan, dan yang ketiga ada akuntansi manajemen keuangan, dan yang keempat hukum bisnis ekonomi mikro dan makro sistem informasi. Dan selanjutnya, bagi akuntan yang telah menyandang predikat CPA dapat membuka kantor layanan akuntan publik. Akuntan dengan gelar CPA memiliki berbagai pilihan karir yang tersedia baik di akuntansi publik maupun di perusahaan. Baiklah, pada saat ini kita masuk pada kegunaan CPA. Apa sih itu kegunaan CPA? Sertifikat CPA adalah sertifikasi yang memiliki basis kompetensi individu. Maka dari itu, penyelenggara sertifikasi dilihat dari kompensasi yang diperlukan oleh individu dalam melakukan praktik kerja atau peningkatan keahlian yang dibutuhkan di dalam profesi sebagai akuntan publik. Dan saat ini kita masuk pada profesi akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan profesi akuntansi? Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus pendidikan profesi akuntansi. Akuntan membuat catatan keuangan suatu perusahaan. Akuntan dapat bekerja untuk pemerintah, perusahaan, atau organisasi. Akuntan menyiapkan laporan keuangan seperti perpajakan dan memastikan pajak dibayar tepat waktu. Jenis-jenis profesi akuntan. Pertama, akuntan publik. Profesi akuntansi publik merupakan akuntan dengan izin dari Menteri Keuangan dalam memberi jasa akuntan publik di Indonesia. Jasa-jasa ini terbagi menjadi dua, yakni jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Jasa atestasi terdiri atas audit umum, laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan, prospektif, pemeriksaan laporan informasi keuangan, farma, review laporan keuangan, dan
pajak juga bertanggung jawab dalam membantu perusahaan dalam perencanaan pengambilan pajak di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari beban pajak tertentu serta memahami implikasi mengenai suatu keputusan pajak. Umumnya organisasi besar dan menyewa akuntan ini dalam mengelola catatan keuangan pajak organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keempat, akuntan forensik. Akuntan ini merupakan profesi yang mengharuskan mereka mengakurasi ulang seluruh informasi keuangan perusahaan saat sejumlah data tidak tersedia untuk ditinjau. Tujuannya ialah mengumpulkan dokumen kembali serta akurat dan komprehensif. Dokumen yang telah terkumpul akan ditinjau dengan mencatat seluruh transaksi kredit, tunai, dan debit di dalam laporan keuangan perusahaan. Akuntan forensik kerap pula berurusan dengan kasus hukum terkait klaim, penipuan, serta perselisihan. Kemudian yang kelima, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan profesi dengan tugas menyusun laporan keuangan untuk dipakai dalam urusan eksternal perusahaan. Akuntan ini bekerja dengan manajer dan kolega dalam menyusun strategi agar perusahaan dapat memperoleh untung yang lebih besar. Di samping itu, akuntansi keuangan juga bertugas melacak seluruh aktivitas keuangan yang telah dicatat dalam buku besar. Mereka juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa prosedur internal dilaksanakan dan seluruh aktivitas keuangan tercatat dalam laporan keuangan. Dan yang keenam, akuntan auditor. Profesi akuntan ini bertanggung jawab dalam profesi mencatat transaksi keuangan, menyusun laporan manajemen, serta menyusun laporan keuangan secara umum, seperti neraca laba rugi perusahaan modal serta aliran kas suatu perusahaan. Skill akuntan. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi akuntan, selain kamu harus mengambil jurusan akuntansi yang berperan tinggi, namun kamu juga harus mempunyai skill atau kemampuan yang mumpuni. Apa saja skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang akuntan profesional? 1. Technical skill. Untuk bisa menguasai keterampilan teknis, kamu harus banyak belajar secara teori maupun praktik. Sebab technical skill tidak bisa didapatkan secara instan atau berdasarkan pengalaman sosial saja. Namun kamu harus menempuh pendidikan formal terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa technical skill yang harus kamu kuasai. Pertama, wawasan tentang bisnis. Kedua, literasi komputer. Ketiga, analisis data. Keempat, dasar matematika. Kemudian yang kedua, soft skill. Kemampuan ini bisa kamu dapatkan di luar pendidikan formal. Soft skill sangat berguna untuk menunjang karir sebagai akuntan. Berikut adalah soft skill yang harus kamu kuasai untuk bisa mempertahankan karir. Pertama, komunikasi. Kedua, ketelitian. Ketiga, manajemen waktu. Keempat, critical thinking. Struktur kantor akuntan publik. Yang pertama, managing partner. Kemudian di bawahnya partner. Kemudian di bawahnya lagi manajer, supervisor, senior auditor, junior auditor. Bagian administrasi. Tugas-tugas yang dilakukan. 1. Tugas managing partner dan partner diantaranya adalah: pertama, memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas-tugas KAP. Kedua, memimpin pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi. C. Memimpin pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan audit dan konsultasi. Berikut tugas dan wewenang supervisor. A. Mempersiapkan kontrak kerjasama audit. B. Merencanakan dan menyusun program audit. Tugas ini meliputi menetapkan penguasaan audit, penugasan auditor, dan menyiapkan surat tugas, menyusun rancangan program audit, dan mempersiapkan perlengkapan untuk pelaksanaan pekerjaan. Kedua, senior auditor bertanggung jawab mempersiapkan kontrak kerjasama audit, menyusun dan merencanakan program audit untuk pelaksanaan pekerjaan. Senior auditor bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan staf audit dan membuat laporan kepada manajer auditor mengenai hasil pekerjaan audit dan perusahaan yang ditemukan. Tugas junior auditor ialah menginformasikan kepada senior auditor mengenai masalah audit atau akuntansi
yang dihadapi dan bertanggung jawab dalam melakukan sebagian besar tugas audit yang terperinci dan melakukan prosedur audit yang dibebankan kepada perusahaan. Dari kelompok kami mengenai profesi CPA. Yang selanjutnya kita masuk pada materi etika profesional. Subtopik yang akan dibahas pada materi ini yaitu yang pertama, pengertian dan dilema etika. Yang kedua, kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi. Yang ketiga, kode perilaku profesional. Dan yang terakhir ada objektivitas dan integritas. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dan dilema etika. Apa yang dimaksud dengan etika? Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai rangkaian prinsip atau nilai moral. Contoh serangkaian prinsip atau nilai moral yang telah ditentukan adalah undang-undang dan peraturan, doktrin gereja, kode etik bisnis bagi kelompok profesi seperti akuntan publik, serta kode perilaku dalam organisasi. Perilaku etis sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat berfungsi secara teratur. Kebutuhan akan etika dalam masyarakat cukup penting, sehingga banyak nilai etika yang umum dimasukkan ke dalam undang-undang. Sebagian besar orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai tindakan yang berbeda dengan apa yang mereka anggap tepat dilakukan dalam situasi tertentu. Ada dua alasan utama mengapa seseorang bertindak tidak etis, yaitu etika seseorang berbeda dengan standar etika yang berlaku di masyarakat secara keseluruhan. Dan yang kedua, orang itu memilih tindakan mementingkan diri sendiri. Seringkali kedua alasan itu muncul bersamaan. Saat ini kita masuk pada pengertian dilema etika. Apa itu dilema etika? Dilema etika atau ethical dilemma adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Contoh sederhana dari dilema etika ialah penemuan cincin berlian di mana seorang yang harus menentukan apakah ia akan berusaha mencari pemilik cincin tersebut atau akan menyimpannya. Ada cara-cara alternatif untuk menyelesaikan dilema etika, tetapi kita harus berhati-hati untuk menghindari metode yang merasionalkan perilaku tidak etis. Tujuan dari kerangka kerja adalah membantu mengidentifikasi isu-isu etis dan memutuskan serangkaian tindakan yang tepat dengan menggunakan nilai dari orang itu sendiri. Pendekatan langkah berikut ini dimaksudkan agar dapat menjadi pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika, memperoleh fakta yang relevan. Yang pertama ada mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut, dan yang kedua menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruhi, dan yang ketiga mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut, dan yang ketiga mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif, dan yang terakhir yaitu memutuskan tindakan yang tepat. Dan saat ini kita masuk pada subtopik yang kedua, yaitu kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi. Seorang profesional diharapkan dapat berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lain. Sebagai contoh, kita ketika pemberitaan bahwa seorang dokter atau biarawan atau senator atau akuntan publik telah didakwa melakukan suatu kejahatan, mayoritas masyarakat akan merasa lebih kecewa ketimbang jika hal yang sama terjadi pada seseorang yang bukan profesional. Akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan dari alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesional yang adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut.
Saat ini kita masuk pada subtopik yang ketiga, yaitu kode perilaku profesional. Kode perilaku profesional atau biasa disebut dengan AICPA menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan. Beberapa definisi yang diambil dari kode perilaku profesional AICPA harus dipahami agar dapat menginterpretasikan aturan-aturannya. Klien, setiap orang atau entitas selain dari atasan anggota yang menugaskan anggota atau kantornya untuk melakukan jasa profesional. Dan yang kedua ada kantor akuntan. Bentuk organisasi yang diizinkan oleh hukum atau peraturan yang karakteristiknya sesuai dengan resolusi Dewan American Institute of Certified Public Accountant yang bertugas dalam praktik akuntansi publik. Dan selanjutnya ada Institut American Institute of Certified Public Accounts, dan selanjutnya ada seorang anggota asosiasi atau asosiasi internasional dari American Institute of Certified Public Account. Dan selanjutnya ada praktik akuntansi publik. Praktik akuntansi publik terdiri dari pelaksana kerja untuk klien oleh seorang anggota atau kantor akuntan anggota yang bertindak sebagai akuntan publik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etis. Yang pertama ada tanggung jawab, dan yang kedua ada kepentingan publik, dan yang ketiga ada integritas, dan yang keempat ada ruang lingkup dan sifat jasa, dan yang kelima ada objektivitas dan independensi dan keseksamaan. Kemudian yang keempat, objektivitas dan integritas. Integritas mengharuskan seseorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Kemudian objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawa pengaruh pihak lain. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami mengenai dua materi yang sudah kita bahas. Yang pertama ada profesi CPA dan yang kedua ada etika profesional. Mohon maaf jika terdapat kekurangan di dalam pembahasan materi yang telah kami sampaikan. Demikian, terima kasih.